masih belum baca doa ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai, saya minta dipimpin doa salah satu dari antara kalian. Silakan, yang paling pojok, silakan pimpin doa. Sebelum belajar dalam baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, saya ingin mengabsensi kehadiran siswa dulu. Jadi biar saya tahu siapa yang hadir dan tidak hadir. Yang absen, Alia Nur Sulaina Putri. Hadir. Hadir. Abe Sira Gladi Syabana. Hadir. Bunga Madinah. Hadir. Hadir. Muhammad Alfan Alfian. Hadir. Hadir. Muhammad Awan Ardiansyah. Hadir. Hadir. Sudah berapa hari? 3 hari. 3 hari. Oke. Muhammad Rifki Robani. Izin. Hadir. Muhammad Rifki Firmansyah. Hadir. Hadir. Muhammad Rizky Ramadan. Hadir. Mana? Oke. Rashida Syabha. Hadir. Sakit. Yoja Aprilia. Hadir. Hadir. Oke, alhamdulillah. Masih banyak yang masuk. Yang sakit semoga kita doakan segera sehat biar bisa bergabung kembali. Yang izin ya semoga dipermudah urusannya. Baik. Jadi sudah, saya sekarang mulai coba masuk ke materi. Tapi saya ingin tanya, di pertemuan sebelumnya kan saya kasih tugas tentang pembuatan puisi dan pembuatan puisi karya sendiri. Hasilnya masih banyak yang sepertinya masih perlu mencontek di buku atau buka internet. Saya ingin bertanya, kesulitan apa saja yang dialami saat penyusunan puisi kemarin? Kayaknya susah banget. Silakan, apa kesulitannya? Kata-katanya. Berapa? Majas. Majas. Kenapa majas? Masih suka bingung, Pak. Masih suka bingung menggunakan majas. Ada lagi? Kata-katanya. Pemilihan kata, pemilihan diksi atau kata susah. Masih susah. Terus ada lagi? Enggak. Lebih ke pemilihan kata, bingung menggunakan majas yang mana yang dipakai gitu ya. Oke. Jadi kalau segitu saya cukup tahu nih, kesulitannya adalah penyusunan puisi itu. Dalam penyusunan puisi, kesulitannya yang utama adalah memilih kata dan menggunakan gaya bahasa apa. Oke. Ya, sebenarnya bisa dikatakan iya, karena memang puisi itu sangat syarat dengan gaya bahasa. Ada yang tahu jumlah gaya bahasa? Atau gaya bahasa itu ada beberapa kelompok. Ada yang tahu berapa kelompok? Tiga. Tebak?
Tidak hafal? Tidak hafal? Oke. Untuk informasi, gaya bahasa itu ada 4 kelompok besar: pertautan, pertentangan. Saya kalau mau catat silakan coba. Saya akan diktekan. Ya. Jenis-jenis gaya bahasa terdiri dari 4 kelompok. Ya, silakan. Nulisnya di mana aja nggak apa-apa. Silakan dicatat. Gaya bahasa terdiri dari 4 kelompok besar. Gaya bahasa itu terdiri dari 4 kelompok besar. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Kedua, gaya bahasa pertentangan. Ketiga, pertautan. Keempat atau terakhir, perulangan. Nah, bahasa itu ada 4: perbandingan, pertentangan, pertautan, perulangan. Setiap kelompok itu terdiri dari banyak isinya. Ini saya buktikan aja ya. Silahkan simak aja, nggak usah dicatat dulu, nanti akan ada waktunya. Gaya bahasa perbandingan. Yang pertama, perumpamaan atau simile, nggak usah ditulis ya. Perhatikan aja dulu. Ialah perbandingan 2 hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Biasanya contoh itu menggunakan ibarat, kata-katanya ibarat, sebagai umpama, laksana, serupa. Contoh, seperti air di daun keladi. Jadi mengumpamakan kita itu seperti keladi itu talas, seperti air di daun talas. Jadi selalu bergoyang-goyang, nggak diam. Berarti itu mengumpamakan sifat orang itu tidak teguh. Jadi gampang berubah pikiran, gampang digoda. Itu contohnya. Simile, yang serupa tapi tak sama. Laksana bulan kesiangan. Itu laksana, itu ada kata-kata yang ibarat seperti seumpama, itu menggunakan itu. Terus ada lagi metafora. Metafora membandingkan suatu benda dengan benda lainnya yang mempunyai sifat sama atau hampir sama. Contohnya, orang itu benar-benar buaya darat. Manusia diibaratkan dengan buaya. Atau misalkan, buah hati Pak Budi tewas di tangan pembantunya sendiri. Itu kata buah hati itu biasanya kata ganti dari anak. Ya. Ada personifikasi, dipersonifikasi, alegori, antithesis, dan lainnya. Pertentangan, hiperbola, yang sering digunakan hiperbola. Hiperbola berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemborosan, berlebih-lebihan, dan dari kata hiper, melebihi atau melebihkan. Contohnya, gedung-gedung perkantoran di kota besar telah mencapai langit. Padahal masih jauh dari langit, tapi dilebih-lebihkan. Kayak misalkan, Rifki berlari sangat cepat secepat kilat, padahal kan nggak mungkin. Tapi saking untuk menunjukkan saking cepatnya dia berlari, saking tingginya itu gedung, ya, hiperbola. Hipnotes, majas dalam pengungkapan menyatakan sesuatu yang positif dengan bentuk negatif. Contohnya, Jakarta sama sekali bukanlah kota kecil dan sepi. Dua kata yang berbeda, Jakarta, kecil dan sepi. Nah, berarti biasanya pakai kata bukanlah. Beda, ya. Kebalikan dari hiperbola di tes itu. Dikurang-kurangin. Kalau hiperbola dilebih-lebihkan, itu tes itu dikurang-kurangin. Jadi banyak lagi, sangat banyak.
Oke. Nah, tugas kalian berarti untuk kali ini nanti kita akan ke lab komputer. Kita buka internet. Silahkan kalian cari tahu tentang majas. Kalian catat majas itu apa saja, terus penggunanya dalam puisi apa saja. Itu yang akan kalian lakukan hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan belajar di lab komputer sebelah. Silahkan tutup bukunya, tapi bawa pulpen dan itunya silahkan ke ruangan sebelah. Silahkan. Saya akan menyusul nanti. Ya. Ya, kalian sudah di depan komputer masing-masing? Ya, silakan coba cari tahu. Buka browsernya, cari, tulis jenis-jenis dan pengertian gaya bahasa dalam sastra Indonesia. Ya, silakan cari tahu jenis-jenis gaya bahasa yang ada dalam sastra Indonesia. Jadi kalian akan melihat, oh gaya bahasa itu ternyata banyak. Ternyata bukan hanya melebih-lebihkan, ternyata bukan hanya mengurangi, bukan hanya perumpamaan. Setelah itu boleh kalian catat. Setelah nanti kalian catat, baru kalian akan presentasikan. Atau saya tanya satu-satu apa sih maksudnya, oke? Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai mencatatnya, gimana? Banyak gaya bahasa? Banyak. Kira-kira dengan sebanyak itu gaya bahasa, ada nggak satu atau dua gaya bahasa yang kalian kayak cukup suka? Kayaknya kalau dipakai di puisi bisa nih. Ada nggak kira-kira? Berapa? Ada. Oke, saya coba tanya nih, Bunga, kira-kira gaya bahasa apa yang bisa digunakan? Yang kira-kira nanti kalau bikin puisi, kayaknya saya pakai gaya bahasa ini tidak pakai. Apa tuh? Disukai hiperbola, lebih-lebihkan intinya ya. Oke. Kalau Gladys, personifikasi, jadi mempersonifikasikan sesuatu. Oke, Yoja, Hiperbola sih. hiperbola juga. Oke, nggak apa-apa, sama nggak apa-apa, karena selera orang itu tidak dipaksakan. Rifki, menggunakan apa kira-kira kalau kamu bikin? Ya, bahasa pertentangan Pak, sama perbandingan di similar sama hipotes. Oke, kalau Rizky, Muhammad Rizky, Pertentangan Pak. tenangan juga yang digunakan. Iya. Oke, berarti masing-masing pasti punya gaya bahasa yang kayaknya kalau saya bikin puisi akan itu dipakai dah gitu ya. Oke, harusnya berarti hasil puisi yang pertama, yang kemarin itu saya pernah kasih tugas dan sudah saya buka. Dengan yang sekarang berarti harus apa? Nanti tugas berikutnya saya suruh bikin puisi harusnya meningkat dong. Iya. Ya, paling enggak yang tadinya gaya bahasanya bahkan cenderung tidak menggunakan gaya bahasa, ya minimal kayak sekarang, oh kayak pakai gaya bahasa ini bisa nih gitu, tinggal dicari kata-katanya ya. Ya sudah, karena waktunya sudah mau selesai, silakan buku catatannya ditutup, komputernya silakan di shutdown, dan sebelum kita pulang langsung kembali ke asrama untuk yang pesantren atau pulang kembali ke rumah untuk yang PP. Silakan Rifki kembali pimpin doa penutup. Silakan. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
sengaja dimatikan. Ya, enggak monitornya bukan CPU-nya. Kan kalau CPU belum pernah dimatiin. Monitornya dimatikan. Ya, ini mah nggak direkam. Oke. Ya, kalau sudah komputernya sudah dipastikan matikan, silakan bunga yang samping silakan tolong dimatikan. Ya. Kalau sudah dimatikan, dari yang putri boleh keluar duluan, nanti disusul yang putra. Ayo silakan. Terima kasih untuk hari ini. Juga Pak. Ya, silakan.